Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga antum semuanya sehat selalu ya. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali ya pembahasan kita dari kitab At-Tuhfatul Wushabiyah fi Tashili Matnil Ajurumiyah yang ditulis oleh Syekh Ahmad Ibnu Thabit Ibnu Sa'id Al-Wushabi hafizahullah ta'ala. Di video sebelumnya kita sudah membahas tuntas ya alhamdulillah tentang babul i'rab ya, bab yang membahas tentang i'rab, dan juga Syekh Ahmad Ibnu Thabit menyisipkan ya pembahasan penting juga yang merupakan lawan dari i'rab tersebut, yaitu al-bina. Dan insya Allah pada video kali ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu aqsamul i'rab ya, pembagian al-i'rab ya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya nih ya, terutama yang sudah nonton video sebelumnya ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya seperti ini, bukankah di video sebelumnya sudah dibagi i'rab itu menjadi dua macam ya? Ada yang namanya i'rab lafzi, ada yang namanya i'rab takdiri. Ya, ada dua macam i'rab itu, i'rab lafzi dan i'rab takdiri. Loh kok di sini dibagi lagi? Ya, i'rab menjadi malah lebih banyak. Ya, di bab ini dijelaskan bahwa i'rab terbagi menjadi 4. Ya. Sebelum ini dijelaskan i'rab itu ada dua macam. Di sini dijelaskan i'rab itu ada 4 macam. Ya. Ada yang namanya rafa, nasab, khafad, dan jazm ya. Nah, sebelumnya biar nggak pusing dulu nih teman-teman ya. Oke, jadi dibedakan ya teman-temannya antara pembagian yang sebelumnya dengan yang sekarang ini ya. Kalau yang sebelumnya itu yang terbagi menjadi 2, itu pembagian i'rab berdasarkan jenis perubahan yang terjadi pada akhir kata ya. Itu ada 2 macam, ada 2 jenis perubahan. Yang pertama perubahan yang nampak terlihat ya kan, kemudian yang kedua ada yang tidak terlihat. Kalau yang terlihat ini namanya lafzi, yang tidak terlihat ini namanya takdiri ya, atau harokatnya nanti jadi harokat muqaddarah begitu. Nah, kalau yang kita bahas sekarang ini pembagian i'rab itu memang berdasarkan jenis i'rab itu sendiri ya. Jadi i'rab itu ada 4 jenis, ada 4 macam ya, ada 4 macam. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi beda pembahasan ya teman-teman ya. Pembagian i'rab yang kemarin dijelaskan dengan yang sekarang itu beda ya. Nah, yang sekarang itu seperti apa pembahasannya? Insya Allah teman-teman akan temukan jawabannya di video kali ini. Tonton terus video ini sampai selesai. Baik teman-teman sekalian, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Berkata Al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala, qala wa aqsamuhu arba'atun ya, beliau berkata dan pembagiannya ada 4. Pembagian apa nih? Pembagian i'rab ya, pembagian i'rab ada berapa? Ada 4. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun ya. Ada yang namanya rafa, ini yang pertama, kemudian nasab yang kedua, kemudian khafad ini yang ketiga, dan jazm yang keempat. Ini dihafalin ya teman-teman ya. Ya, ini modal awal kita untuk bisa ngaji nahwu. Ya. Kalau mau bisa baca kitab lancar, minimal ini modal ini harus difahami ya. Ya. Yaitu hafal jenis-jenis i'rab ini. Yang pertama tadi apa? Rafa, kemudian nasab, kemudian khafad, kemudian jazm. Khafad ini sama dengan jar ya, sama dengan jar. Oke. Kemudian beliau melanjutkan falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Dari keempat macam ini ya, yang untuk isim itu cuma 3 aja
ya. Yang untuk isim itu cuma 3, ya. Apa itu? Rafa, nasab, dan juga khafad atau jar, sama aja ya, khafad atau jar. Wala jazma fiha, tidak ada jazm, jadi tidak menerima yang keempat nih. Isim itu tidak menerima yang keempat ini, tidak ada istilahnya isim yang jazm, ya. Walil af'ali min dzalika raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha, ya. Dan dari keempat jenis yang tadi, yang untuk fiil juga ada 3, yaitu rafa, nasab, dan jazm. Wala khafdha fiha, tidak ada khafad, tidak ada jar pada fiil, ya. Nah, ini pembagiannya penting ya teman-teman ya. Buat isim apa aja, buat fiil apa aja, ini kita harus tahu. Nah, kemudian di sini Syekh Ahmad Ibnu Thabit menjelaskan ya perkataan Imam Ibnu Ajurum yang ada di dalam kotak ini ya, teman-teman ya. Dijelaskan, disyarah oleh beliau. Ya, mungkin sebagian di antara kita yang belum pernah belajar nahwu sama sekali, ya bingung ketika mendapati istilah ini. Rafa itu apa ya, nasab itu apa, khafat itu apa, jazm itu apa. Makanya butuh penjelasan. Nah, di sini beliau jelaskan, aku katakan, aqsamul i'rabi allati taqa'u fil ismi wal fi'li jami'an arba'atun la khamisalaha bittifaqin nuhati. Ya, kata beliau, pembagian i'rab yang terjadi pada isim dan fi'il semuanya ada 4. Ya. La khamisalaha, tidak ada yang kelima, dengan kesepakatan an-nuhat. Ya, apa itu an-nuhat? An-nuhat artinya para ahli nahu. Jadi para ahli nahu bersepakat bahwa i'rab itu cuma ada 4. Kalau enggak rafa, ya nasab. Kalau enggak nasab, ya khafad atau jar. Ya, kalau enggak khafad, maka dia jazm. Ya, tidak ada yang kelima. La khamisalaha. Ya, tidak ada yang kelima. Baik, kemudian di sini beliau jelaskan satu persatu secara rinci, ya, dari mulai pengertiannya secara bahasa maupun secara istilah, dan juga penggunaannya dalam kalimat seperti apa. Ya, beliau berkata di sini, al-awwalu, jenis yang pertama dari jenis-jenis i'rab atau pembagian i'rab itu adalah ar-raf'u. Ya, rafa. Rafa adalah wa huwa lughatan al-'uluwu wal irtifa'u. Secara bahasa, rafa bermakna al-ulu. Ya, al-ulu artinya tinggi. Ya, al-ulu artinya tinggi. Wal-irtifa'u, al-irtifa' artinya naik. Ya, jadi tinggi dan naik. Ya, ini pengertian ar-rafa' secara etimologi atau secara bahasa. Ya. Adapun secara istilah, ya, atau secara terminologi ahli nahwu, yang dimaksud dengan ar-rafa' adalah taghyirun makhsusun alamatuhu dhammatu wa ma naba anha. Ya. Dia adalah perubahan yang khusus yang tandanya adalah dhammah dan apa-apa yang menggantikannya. Nya-nya ini kembali ke dhammah. Ya. Jadi rafa' itu adalah perubahan khusus. Ya, perubahan pada akhir kata, yang terjadi pada akhir kata, dan ini perubahannya bersifat khusus. Ya, tanda dari rafa ini itu adalah ditandai dengan adanya dhammah di akhirnya. Ya, atau yang menggantikan dhammah. Yang menggantikan dhammah ini apa aja? Ya, nah di sini beliau jelaskan, wasayati dzikru ma yanubu anha qariban insyaallah taala. Insyaallah nanti akan kita jelaskan ya pembahasan tentang apa-apa yang menggantikan dhammah. Ya. Qariban, sebentar lagi insyaallah taala. Ya. Jadi di sini beliau tunda dulu ya pembahasan tentang apa-apa yang menjadi pengganti dhammah sebagai alamat atau tanda dari suatu kata, bahwasanya kata tersebut dalam kondisi rafa. Ya. Baik, kemudian di sini beliau jelaskan wa yakunu raf'u fil ismi wal fi'lil mudhari'i, dan rafa' ini bisa terjadi pada isim dan juga bisa terjadi pada fi'il mudhari'. Ya, ingat-ingat ya teman-teman ya. Jadi rafa' ini fleksibel, bisa ke isim, bisa ke fi'il. Ya, bisa ke isim, bisa ke fi'il, dan fi'ilnya juga fi'il mudhari'. Ya. Fi'il mudhari'.
Ya, kemudian di sini beliau bawakan contoh yudzakirul mujtahidu durusahu. Ya. Al-mujtahid, ya al-mujtahid itu artinya orang yang rajin, orang yang bersungguh-sungguh. Yudzakiru durusahu, sedang mengulang pelajarannya. Ya. Perhatikan di sini teman-teman, kata yudzakiru ini adalah fi'il mudhari. Ya. Perhatikan diakhiri dengan dhammah. Nah, ini fi'il mudhari'nya dalam kondisi rafa'. Begitu juga al-mujtahidu, ini adalah isim dalam kondisi rafa' juga diakhiri dengan dhammah. Tadi ingat ya, perubahan khusus tandanya adalah dengan dhammah. Nah, lihat ada dhammahnya di ujungnya teman-teman. Yudzakiru al-mujtahidu. Nah, ini ada dhammah-dhammahnya. Ya. Nah, di sini beliau bawakan sepaket ya, ada fi'il, ada juga isim. Ya, ini menunjukkan bahwa rafa bisa terjadi pada fi'il mudhari, bisa juga terjadi pada isim seperti kata al-mujtahidu. Ya. Wa qauluhu ta'ala yamhaqullahu riba. Ya, dan pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah memusnahkan riba. Nah, ini salah satu kelebihan dari kitab ini ya, teman-teman ya. Jadi penulis kitab ini kalau membawakan contoh itu seringkali membawakannya dari ayat-ayat Al-Quran. Dan ini merupakan sebuah keistimewaan. Ya. Ketika ayat-ayat Al-Quran ini dijadikan contoh. Perhatikan di sini teman-teman, yamhaqullahu riba. Yamhaqu fi'il mudhari'. Rafa, ujungnya ada dhammahnya. Allahu lafdzul jalalah, ini isim. Ya. Juga diakhiri dengan dhammah. Keduanya rafa. Ini juga menunjukkan bahwa rafa ini bisa terjadi pada fi'il mudhari', bisa juga terjadi pada isim. Ya. Jadi Masya Allah ya, dalam satu kalimat itu sudah sepaket membawakan dua contoh. Ya. Membawakan dua contoh penulisnya ini. Ya. Contoh fi'il mudhari' yang rafa dan contoh isim yang rafa gitu. Nah, kemudian di sini beliau mengatakan fakulun min yudzakiru wa yamhaqu fi'lun mudhari'un marfu'un. Ya. Kemudian setiap kata yudzakiru dan juga yamhaqu, keduanya adalah fi'il mudhari' yang dirofa'kan. Ya, yang dirofa'kan. Kenapa dia dirofa'kan? Litajarrudihi 'anin nasibi wal jazimi, karena tidak ada amil nasab dan juga amil jazm yang menasabkan dan menjazmkannya. Wa alamatu raf'ihi dhammatu zahiratu ala akhirih, dan tanda atau alamat rafa'nya adalah dhammah yang nampak pada bagian akhirnya. Perhatikan di sini teman-teman, yudzakiru ya, ada dhammah yang nampak di akhirnya. Ini juga sama, yamhaqu, ada dhammah yang nampak di akhirnya. Ini menunjukkan bahwasanya kata yudzakiru dan juga yamhaqu adalah kata yang rafa', ya, ditandai dengan adanya dhammah di akhirnya. Ya. Wa kullun min al-mujtahidu wa lafdzul jalalati Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu zahiratu ala akhirih. Begitu juga kata al-mujtahidu dan juga lafdzul jalalah Allahu, keduanya adalah fa'il yang dirafa'kan juga. Ya, yang mana nih? Al-mujtahidu yang ini. Yudzakirul mujtahidu durusahu, ini ada kata al-mujtahidu. Kemudian lafdzul jalalah Allahu yang ini. Yamhaqullahu riba, ya. Ini ada lafdzul jalalah rafa, keduanya adalah fa'il, ya, karena posisinya letaknya setelah fi'il ya. Kalau ada kata setelah fi'il itu biasanya adalah fa'il. Dan fa'il itu harus marfu, harus dirofa'kan. Tanda rofa'nya apa? Adanya dhammah di akhirnya, dhammah yang zahirah yang nampak terlihat jelas di sini, ya. Baik. Jadi intinya si rafa ini, ya, jenis pertama dari i'rab yaitu rafa, ini bisa terjadi pada fi'il mudhari seperti ini yamhaqu yudzakiru, bisa juga terjadi pada isim seperti al-mujtahidu dan lafdzul jalalah Allahu. Ya, baik. Kemudian kita lanjutkan ke jenis yang kedua dari jenis atau pembagian i'rab, ya. Asani yang kedua adalah an-nasbu. Ya, ini jenis yang kedua dari pembagian al-i'rab, ya. Apa yang dimaksud dengan an-nasbu? Ya, beliau di sini menyebutkan pengertiannya wa huwa lughatan al-istiqamatu. Dan ia secara bahasa maknanya adalah al-istiqamah. Ya,
Ya, al-istiqomah artinya lurus, ya, tidak melenceng ke sana kemari, ya. Sering kita dengar kalimat ini, ya, si fulan mah udah istiqomah, dia sholatnya rajin gitu ya, baca Al-Qur'annya rajin, artinya dia lurus, ya, tidak melenceng ke sana kemari, ya, jalannya sudah berada di atas jalan yang benar. Itu disebut dengan al-istiqomah, tetap di situ, ya, tidak melenceng, tidak berbalik, ya. Nah, ini makna nasab secara bahasa. Wastilahan, adapun secara istilah, yang dimaksud dengan nasab adalah taghyirun makhsusun alamatuhul fathatu wa ma naba anha. Yang dimaksud dengan nasab secara istilah adalah perubahan khusus yang ditandai dengan fathah dan apa-apa yang menggantikannya, yang menggantikan fathah. Wa yakunu aidan fil ismi wal fi'lil mudhari'i nahwulan uhmilal wajiba, ya. Dan ini juga terjadi pada isim dan juga fi'il mudhari, sama seperti rafa tadi, teman-teman. Ya, rafa bisa terjadi pada isim, bisa terjadi pada fi'il mudhari, demikian pula nasab. Ya, nasab juga bisa terjadi pada isim, bisa juga terjadi pada fi'il mudhari, ya. Contohnya adalah lan uhmilal wajiba. Perhatikan di sini, teman-teman. Ya, uhmila ini adalah fi'il mudhari yang nasab, ya, dalam kondisi nasab. Kenapa? Karena kemasukan amil nasab yaitu lan. Lan uhmila, asalnya uhmilu. Ya, asalnya uhmilu di dhammah, tapi karena ada lan di sini menjadi lan uhmila. Oke, kemudian di sini al wajiba ini adalah isim yang juga berada dalam kondisi nasab karena posisinya sebagai maf'ul bih, ya. Oke, kemudian, ya, seperti biasa ya, beliau membawakan firman Allah sebagai contoh. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, lan nu'jizallaha, ya, lan nu'jizallaha, ya. Nu'jiza ini asalnya adalah nu'jizu di dhammah, tapi karena ada lan sebelumnya maka dia menjadi lan nu'jiza di fathah, ya. Ini nasab, ya. Nasab itu kan tadi pengertiannya perubahan khusus yang ditandai dengan fathah. Ya, ditandai dengan fathah. Ini dengan fathah akhirnya. Lan nu'jiza. Allah juga demikian. Lafdzul jalalah nasab, ya. Ada fathah, ditandai dengan fathah di akhirnya. Baik. Kemudian di sini beliau jelaskan fakullun min uhmila wa na'jiza fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihil fathatu zahiratu ala akhirih, ya. Dan setiap kata uhmila yang ini lan uhmilal wajiba dan juga na'jiza, ya, ini harusnya nu'jiza, ya, teman-teman, ya. Ini ada typo sedikit di sini, nunnya di fathah, yang betul nunnya di dhammah. Ini seperti di dalam ayat lan nu'jizallah, bukan lan na'jizallah, ya. Nu'jiza, jadi nunnya di dhammah. Tapi bukan ini yang menjadi inti pembahasan kita. Yang menjadi inti pembahasan kita adalah huruf zainya ini yang fathah. Ya, asalnya nu'jizu karena kemasukan lan menjadi nu'jiza, ya. Jadi uhmila dan nu'jiza di sini adalah fi'il mudhari yang mansub karena adanya lan sebelumnya. Lihat aja tuh, uhmila ada lan sebelumnya, nu'jiza juga ada lan sebelumnya. Dan tanda nasabnya itu adalah dengan fathah zahirah, fathah yang nampak. Uhmila, nu'jiza ada fathahnya nampak di akhirnya, ya. Wa kullun minal wajiba wa lafdzul jalalati Allah maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihil fathatu zahiratu ala akhirih. Dan setiap kata al-wajiba dan juga lafdzul jalalah Allah, ya. Yang mana nih? Ini, ya, al-wajiba, Allah, yang ini, ya. Maka keduanya adalah kata yang berposisi sebagai maf'ulun bihi, objek, ya. Kata yang berposisi sebagai maf'ulun bihi atau objek. I'rabnya adalah mansub dinasab, ya, dinasabkan, dan tanda nasabnya adalah dengan fathah zahirah di akhirnya, ya. Fathah zahirah yang ini, ya, al-wajiba zahirah nampak kelihatan, ya. Lan nu'jizallaha ada fathahnya di akhirnya, ya. Baik.
Kita lanjut. Kemudian yang ketiga adalah al-khafdu. Ya. Yang ketiga as-salis yaitu al-khafdu. Wa huwa lughatan dhiddul irtifa'i wa huwa tasaffulu. Ya. Dan dia secara bahasa adalah lawan dari al-irtifa'. Tadi al-irtifa' itu apa? Naik ke atas ya, meninggi ke arah atas. Ya, lawannya adalah at-tasafful, merendah, turun ke bawah. Ya, berada di posisi bawah. Kalau al-irtifa berada di posisi atas, at-tasafful berada di posisi bawah. Lanjut. Wastilahan, adapun secara istilah adalah taghyirun makhsusun. Alamatuhu al-kasratu wa manaba anha. Ya. Adapun khafad secara istilah adalah perubahan khusus yang ditandai dengan kasroh dan apa-apa yang menggantikannya. Wala yakunu illa fil ismi, dan ia tidak terjadi kecuali pada isim saja. Jadi khafad ini, jenis yang ketiga ini hanya dimiliki oleh isim. Fi'il tidak ada yang khafad, tidak punya khafad fi'il, ya. Jadi ini hanya milik isim. Ya. Nahwu contohnya adalah marartu bi Zaidin. Ya, aku melewati si Zaid. Wa qauluhu ta'ala aminu billahi. Dan Allah berfirman aminu billahi, berimanlah kalian kepada Allah. Ya, perhatikan di sini bi Zaidin diakhiri dengan kasroh, billahi diakhiri dengan kasroh. Nah, makanya di sini beliau katakan fakulun min Zaidin wa lafdil jalalati Allahi makhfudun bil ba'i. Ya, siap kata Zaid dan juga lafdul jalalah Allahi, keduanya adalah kata yang makhfud. Ya, makhfud itu maknanya majrur, ya. Dikhafad dengan ba, huruf ba ini. Jadi yang menyebabkan billahi, menyebabkan munculnya harokat kasroh di sini itu adalah huruf ba di sini. Begitu juga bi Zaidin, yang menyebabkan munculnya kasroh di sini adalah huruf ba di sini, bi Zaidin. Ya. Wa alamatu khafdihil kasratu zahiratu ala akhirih, dan tanda khafadnya adalah adanya kasroh di akhirnya. Kasroh yang nampak, yang zahirah di bagian akhirnya. Nah, ini jenis yang ketiga. Kita masuk ke jenis yang keempat, ar-rabi' al-jazmu. Al-jazmu. Wa huwa lughatan al-qat'u. Ya. Secara bahasa yang dimaksud dengan al-jazm adalah al-qat', ya, memutus artinya. Ya, al-qat' artinya memutus atau putusan, ya. Wastilahan taghyirun makhsusun alamatuhu sukunu wa manaba anha. Ya. Adapun secara istilah adalah perubahan khusus yang ditandai dengan sukun atau yang menggantikan sukun, ya. Atau kalau diterjemahkan lebih wastilahan dan secara istilah yang dimaksud dengan al-jazm adalah, kemudian yang keempat ar-rabi'u al-jazmu. Yang keempat adalah al-jazm, ya. Wa huwa lughatan al-qat'u. Ia secara bahasa bermakna al-qat'u. Artinya terputus, ya. Al-qat'u itu artinya terputus. In qata'a, terputus. Tunggu. Pemotongan, ya. Ar-rabi'u yang keempat adalah al-jazmu, ya, al-jazm. Wa huwa lughatan al-qat'u, ya. Dan dia secara bahasa artinya adalah al-qat'u. Jadi al-jazmu maknanya adalah al-qat'u. Apa itu al-qat'u? Al-qat'u artinya pemotongan, ya. Berasal dari kata qata'a yaqta'u qata'an, ya. Qata' itu artinya pemotongan, ya. Masdar dia ini, ya. Baik, wastilahan secara istilah, dan secara istilah maksudnya istilah ahli nahwu, yang dimaksud dengan jazm adalah taghyirun makhsusun alamatuhu sukunu wa manaba anha, ya, yaitu perubahan khusus yang ditandai dengan sukun dan apa-apa yang menggantikannya. Wala yakunu illa fil fi'li, dan ia tidak terjadi kecuali pada fi'il saja, ya. Jadi isim itu tidak mengalami yang namanya al-jazm. Isim punya kekhususan khafad, begitu juga fi'il punya kekhususan jazm. Adapun rafa dan nasab itu bisa masuk kepada isim dan juga bisa masuk kepada fi'il. Bisa terjadi pada isim, bisa terjadi pada fi'il, itu maksudnya, ya.
Baik. Nah, di sini kemudian beliau membawakan contoh nahwu la tashtagil bi ghairin nafi'i. Ya, jangan kalian disibukkan atau menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, ya. Perhatikan di sini teman-teman semuanya. Ya, ada kata yang jazm. Ya, di sini ya, la tashtagil, ada fiil yang jazm di sini. Fiil mudhari ya. Ini fiil mudhari yang kemasukan la nahiyah, jadi fi'il nahi. La tashtagil, disukun. Nah, ini yang dimaksud dengan fi'il yang jazm. Ya. Wa qauluhu ta'ala la tusyrik billah. Ya. Dan juga firman Allah Ta'ala la tusyrik billah, jangan engkau menyekutukan Allah. Nah, ini wasiat Luqman kepada anaknya ya. La tusyrik billah. Perhatikan di sini ada kata tusyrik. Ya, kafnya di sukun. Ini menunjukkan bahwa tusyrik di sini dalam kondisi jazm. Fakullun min tashtagil wa tusyrik fi'lun mudhari'un majzumun bila. Ya. Fakullun min tashtagil wa tusyrik fi'lun mudhari'un majzumun bila. Ya. Dan setiap kata tashtagil dan juga tusyrik pada dua contoh ini, keduanya adalah fi'il mudhari yang dijazmkan karena adanya la nahiyah, larangan ya. La tashtagil, jangan kamu sibukkan diri. La tusyrik, jangan engkau menyekutukan. Gitu. Ya, la. Bila an-nahiyah di sini ya, masih ada lanjutannya. Wa alamatu jazmihi sukunu adh-dhahiru ala akhirih, dan tanda jazmnya adalah sukun zahir pada akhirnya, sukun yang nampak. Kemudian beliau lanjutkan di sini, wa ulima mimma taqaddama anna hadhil aqsam al-arba'ata tarji'u haqiqati ila qismaini. Ya. Dan diketahui dari pemaparan sebelumnya bahwa 4 macam i'rab tersebut ya, secara hakikatnya itu kembali kepada 2 jenis, 2 macam. Ya, kalau mau diringkas lagi, itu i'rab itu terbagi menjadi 2 lagi, ya. Qismin yang pertama adalah mushtarakin bainal asma'i wal af'ali wa huwa ar-raf'u wan nasbu. Yaitu jenis yang mushtarak, yang fleksibel ya, bisa berserikat antara isim dan juga fiil, yaitu rafa' dan nasab. Ya. Jadi rafa' dan nasab itu bisa terjadi pada isim, bisa terjadi pada fiil, ya. Kemudian yang kedua adalah wa qismin mukhtassin bi ahadihima, ya, yaitu jenis yang khusus untuk salah satu dari keduanya. Wa huwal khafdu fil asma'i wal jazmu fil af'ali, yaitu khafad ya untuk isim dan juga jazm untuk fiil, ya. Baik, mungkin sampai di sini ya teman-teman sekalian, ya. Jadi kesimpulannya ya, di sini beliau jelaskan bahwa i'rab itu ada 4 macam, rafa', nasab, khafad dan jazm, ya, dimana masing-masing dari keempat ini punya definisi tersendiri, ya, dan kesemuanya ini adalah perubahan khusus, ya. Rafa' perubahan khusus yang ditandai dengan dhammah dan penggantinya. Nasab perubahan khusus yang terjadi pada akhir kata yang ditandai dengan fathah dan yang menggantikannya, gitu kan. Kemudian khafad adalah perubahan khusus yang terjadi pada akhir kata yang ditandai dengan kasrah atau yang menggantikannya. Kemudian jazm, ya, ini juga perubahan khusus yang terjadi pada akhir sebuah kata yang ditandai dengan sukun atau yang menggantikannya, ya. Kemudian di sini beliau jelaskan ya bahwa kalau mau disederhanakan lagi, ya, sebenarnya nggak perlu dibagi 4, ya, cukup dibagi 2 aja, gitu ya, cukup dibagi 2, ya. Yang pertama yaitu kelompok i'rab yang dia itu berserikat antara fiil dan isim, ya. Yang kedua itu yang nggak berserikat, yang masing-masing, ya, isim sendiri dan fiil sendiri. Nah, kalau yang berserikat itu ada rafa' dan nasab di sana, dan yang masing-masing itu ada khafad dan jazm. Mungkin kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita kali ini. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.